Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas teks deskripsi, tetapi bedanya di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isi teks deskripsi, dan sebelumnya juga kita membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang pengertian teks deskripsi. Itu ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kalian pasti sudah ingat bahwa pengertian atau ciri-ciri teks deskripsi itu adalah mengemukakan sebuah objek. Ciri-ciri objeknya bagaimana, warnanya bagaimana, kemudian baunya, kemudian bentuknya, itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang struktur. Ya, struktur itu apa, Ustadz? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini itu untuk apa, yaitu untuk mengetahui bagian-bagian teks. Jadi nanti ketika kalian disuruh untuk menyusun teks atau menulis teks deskripsi, itu bisa mudah kalian lakukan. Berarti agar mudah menulis teks deskripsi ya, karena sudah mengetahui bagian-bagian teksnya. Nah, untuk bagian-bagian teksnya sendiri itu ada 3 yang ada di dalam teks deskripsi. Ini ya, saya tambahi di sini struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah bagian simpulan. Inilah yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi. Nah, identifikasi itu apa, Ustadz? Deskripsi bagian itu apa? Simpulan itu apa? Nah, marilah kita simak pada slide berikut ini. Nah, identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Contohnya, misalkan Pantai Kenjeran adalah objek wisata yang ada di mana? Di pesisir timur Surabaya. Nah, kalau begitu, seperti ini biasanya tempatnya atau letaknya di mananya teks. Pasti kalimat atau paragraf seperti ini adanya di paragraf pertama, atau bisa juga ya di awal paragraf. Begitu ya. Berarti kalau begitu ciri-ciri dari struktur identifikasi ini berada di paragraf awal teks deskripsi. Nah, itu kan? Yang kedua, ada yang namanya deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Contohnya tadi kita membahas Pantai Kenjeran, letaknya ya, letak di mana? Di paragraf pertama. Berarti paragraf keduanya kita akan membahas tentang deskripsi bagiannya. Misalkan di Pantai Kenjeran, misalkan ini banyak
orang menjual ikan, mulai dari ikan asin hingga ikan asap tersedia, misalkan begitu. Nah, berarti kalau begitu tadi di pantai letaknya paragraf 1 itu kan tadi namanya identifikasi. Berarti kalau deskripsi bagian itu di mana bisa diletakkan di paragraf kedua, bisa lanjut di paragraf ketiga. Ini misalkan paragrafnya ada 4 ya. Yang satu tadi identifikasi ya, yang satu misalkan di sini identifikasi paragraf satunya. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga deskripsi bagian, misalkan begitu. Nah, yang keempat misalkan simpulan. Nah, misalkan ini ada di paragraf keempat, misalkan begitu. Atau paragraf terakhir, isinya tentang apa simpulan? Berisi pendapat akhir penulis teks, misalkan begitu. Contohnya bagaimana? Jika kita ingin berwisata, misalkan kita tidak usah jauh-jauh ke luar kota. Di pantai Kenjeran banyak hiburan yang ada, misalkan ya seperti itu. Nah, layak sehingga pantai itu layak dikunjungi, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah simpulan, letaknya di paragraf keempat atau bisa disebut dengan paragraf terakhir. Ini jika paragrafnya ada 4. Nah, kalau paragrafnya ada 3 Ustadz, misalkan paragrafnya ada 3, paragraf hanya ada 3, bagaimana? Ya, paragraf ke-1-nya identifikasi, paragraf keduanya deskripsi bagian, paragraf ketiganya itu simpulan. Begitu ya nak ya. Berarti yang banyak itu adalah deskripsi bagian ini, karena ini membahas ciri-ciri dari sebuah letak, sebagian tempat atau objek ya. Sekarang kita contohkan di dalam sebuah paragraf. Silakan dilihat. Ini ada teks berjudul Ayah Panutanku, misalkan begini ya. Di buku ada, di buku kalian BSE itu. Nah, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Nah, ini berarti yang termasuk identifikasi yang mana? Di sini identifikasinya. Ayahku bernama Abu Salman. Ini bisa dikategorikan sebagai identifikasi ya. Nah, berarti kalau ini sudah ada deskripsi bagiannya Ustadz. Misalkan ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban. Meskipun kelihatan mengerikan, ayahku orangnya sabar. Nah, ini berarti deskripsi bagiannya ada di paragraf ke-1 setelah identifikasi. Jadi ini nyambung dengan identifikasi ya. Nah, ini juga coba berarti ini bisa disebut dengan deskripsi bagian. Kalau begitu deskripsi bagian itu adalah
ciri-ciri objek yang digambarkan ya. Ini menggambarkan ayah. Berarti ini seorang ayah itu ada posturnya sedang, berumur 54 tahun, kemudian wajahnya teduh. Nah, ini adalah ciri-ciri ayahnya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa menggurui. Ini juga bisa dikategorikan sebagai deskripsi bagian atau ciri-cirinya. Nah, kalau begitu simpulannya di mana? Simpulannya adalah ini, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Ini adalah simpulan. Berarti sosok seorang ayah adalah menjadi teladan untuk anak-anaknya. Begitu anak-anak ya. Berarti teks deskripsi itu, saya ulangi lagi, ada 3 hal, ada 3 bagian. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Yang paling awal sendiri pasti diawali dengan identifikasi ini. Kemudian diikuti dengan deskripsi bagian yang memuat tentang ciri-ciri objek yang dijelaskan atau digambarkan. Kemudian simpulan ini menggambarkan tokohnya. Mohon maaf, menggambarkan pendapat penulisnya ya. Jadi ini, bagi air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Begitu anak-anak ya, untuk pelajaran pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan via WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.